Halo semuanya, orangnya sakti di sini. Siapa sih yang tak tahu apa itu sendal jepit? Tentu semua orang tahu dan membutuhkannya kan? Namun, apakah kalian tahu sejarah mengenai sendal jepit? Ternyata benda yang digunakan semua orang ini punya sejarah yang panjang loh. Jika kalian penasaran tentang sejarah benda bermanfaat satu ini, yuk simak ceritanya orangnya sakti berikut ini. Enjoy! Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yaitu sandalion, yang diserap ke dalam bahasa Latin, sandalium. Sandal juga menjadi alas kaki tertua dan paling umum ditemukan di seluruh dunia. Sebagai bukti, ditemukannya arkeologi budaya Anasi di barat daya Amerika, berasal dari 8.000 tahun yang lalu. Sandal anyaman ini memberikan sol pelindung yang fleksibel dan menggunakan tali berbentuk V yang sederhana. Di masa Mesir kuno, sekitar 5.100 tahun yang lalu, penggunaan sandal juga ditemukan. Sebuah dekorasi di Museum Kairo menggambarkan Firaun Narmer diikuti oleh pembawa sandalnya. Hal ini menunjukkan bahwa sandal menjadi simbol kedaulatan Firaun. Mereka biasanya terbuat dari papyrus, ulu, atau kulit hewan. Sebagai tambahan informasi, papyrus adalah bahan yang menyerupai kertas tebal yang digunakan pada zaman dahulu sebagai tempat menulis. Sandal ini digunakan oleh semua kelas sosial, dari raja dan ratu hingga petani dan budak. Tidak hanya di Amerika dan Mesir, di Jepang juga ditemukan geta dan sori, jenis sandal jepit tradisional selama berabad-abad. Sori merupakan sandal Jepang dengan bentuk datar dan berjumbai, yang terbuat dari jerami padi atau serat tumbuhan lainnya. Selain itu, sori juga ada yang terbuat dari kain, kayu berpernis, kulit, atau juga bahan sintetis. Sedangkan geta merupakan sandal tradisional Jepang yang sudah ada sejak tahun 1970. Sandal kayu ini populer terutama karena adanya gigi yang akan bersentuhan langsung dengan tanah saat dipakai berjalan. Keunikan dari sandal geta adalah suara khas klotak-klotak yang kerap kali dikeluarkan ketika digunakan. Di India, sandal jepit dikenal sebagai chapel dan telah digunakan selama ribuan tahun, yang secara tradisional disebut sandal kulit. Melansir jurnal yang ditulis oleh staf pengajar jurusan Kriya Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, Agung Wijaksono, dengan judul Perkembangan Alas Kaki Manusia. Kehadiran alas kaki atau sandal jepit memang masih sulit untuk diketahui. Meski demikian, keberadaan sandal jepit ini bisa diketahui dari cerita legenda, temuan artefak, dan gambar yang terdapat pada relief-relief bangunan. Keterampilan para pembuat alas kaki juga telah berkembang, baik dari sisi teknologi hingga desain. Tidak diketahui secara pasti siapa penemu sandal jepit ini, namun di lain sisi tidak diragukan lagi bahwa penemuan ini telah membuat dampak besar pada sejarah fashion dan budaya kita. Seperti yang dikatakan Dr. Anna, seorang ahli sejarah fashion, bahwa sandal jepit yang sederhana, nyaman, dan praktis, yang menjelaskan mengapa benda satu ini tetap populer selama ribuan tahun. Sandal jepit saat ini tersedia dalam berbagai gaya, warna, dan material, dan digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Mereka telah menjadi simbol kenyamanan dalam kesederhanaan yang seringkali dikaitkan dengan liburan dan waktu luang. Namun, selain memiliki banyak kegunaan, sandal jepit juga memiliki kekurangan. Pada tahun 2022 yang lalu, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Firman Setiabudi, yang menyebut bahwa memakai sandal jepit saat mengendarai motor bisa menimbulkan bahaya. Alas sandal jepit rata-rata cukup tipis sehingga sangat licin meski tidak sedang digunakan di area basah. Menggunakan sandal jepit saat mengendarai motor meningkatkan resiko terpeleset dan cedera serius. Meski begitu, bukan berarti sandal jepit dilarang. Jikapun ditemukan pengendaraan yang menggunakan sandal jepit, maka ia hanya akan diberikan imbauan atau edukasi. Sejarah sandal jepit adalah bukti bahwa penemuan sederhana bisa memiliki dampak besar. Dari Mesir kuno hingga Jepang, dan sekarang menjadi bagian dari budaya global, sandal jepit telah melalui perjalanan yang panjang dan menarik. Dan meskipun kita mungkin tidak pernah tahu siapa penemu sandal jepit yang sebenarnya, kita bisa menghargai betapa pentingnya penemuan ini dalam sejarah dan budaya kita. Terima kasih sudah menonton, semoga kita mendapat pelajaran yang berharga. Jangan lupa untuk subscribe.